Sebuah minibus hangus terbakar di eksit tol Bintara Jaya, ruas tol Becakayu, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Api yang membesar disertai asap hitam pekat menarik perhatian para pengguna jalan tol. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api selama setengah jam. Kendaraan yang akan keluar tol Becakayu melalui gerbang tol Bintara Jaya sempat tertahan hingga terjadi kemacetan. Kita pemadaman hampir setengah jam. Setengah jam. Iya. Kalau dari penyebab sendiri apa Bang Abang tahu? Penyebabnya diperkirakan overhead dari mobil, Bagian mesin berarti? bagian mesin. Oke. Itu sempat api, tiba-tiba langsung api gitu atau asap dulu Bang? Asap dulu baru muncul api. Pemilik kendaraan menjelaskan mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap di bagian mesin. Pengemudi saat itu berdua dengan istrinya langsung keluar mobil menyelamatkan diri. Tiba-tiba timbul asap aja. Itu dari ruang tengah atau ruang mesin? mesin. Oh, ruang Di depan, mesin. dari depan. Oke. Saya sempat keluar kok, Bapak sama siapa Bapak? sama istri saya. Tapi nggak apa-apa Pak? Selain mengakibatkan kemacetan saat proses pemadaman, akibat kebakaran tersebut, gardu eksit tol dan mesin tap otomatis ikut terbakar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gudang distributor tinta di Tlogosari Wetan, Semarang, Jawa Tengah, ludes terbakar pada Sabtu sore. 4 unit mobil damkar Kota Semarang diterjunkan untuk memadamkan api. Namun banyaknya bahan mudah terbakar di gudang membuat api cepat membesar hingga merambat ke bangunan lain. Diketahui saat kejadian sedang tidak ada aktivitas di dalam gudang karena pekerja hanya bekerja setengah hari. Kerjanya setengah hari aja. Berarti pas nggak ada ini ya. Terus apa namanya? Dugaannya penyebabnya apa Mas? Kurang tahu ya Pak ya. Tahu udah kebakar Pak. Dari mana Pak? Bagiannya belah mana Mas? Belakang pabrik. Selain menghanguskan bahan-bahan tinta, api juga membakar 5 mobil dan 6 motor yang ada di gudang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penangkap ikan milik nelayan tenggelam dihantam ombak setinggi 2 meter di pesisir pantai Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga setempat berupaya menarik kapal milik nelayan yang berbobot lebih dari 1 ton dengan alat seadanya. Mulanya kapal ini ditambatkan di pelabuhan sekitar, namun saat proses evakuasi dilakukan untuk menghindari benturan kapal dengan dermaga, justru lambung kapal mengalami kebocoran. Kapal kembali mengalami kerusakan parah pada bagian mesin dan seluruh alat tangkap hanyut ke laut. Kondisi cuaca ekstrim di area pesisir pantai di Polewali Mandar telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Ya, 10 nelayan yang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu akhirnya tiba di kampung halaman mereka di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya, mereka dievakuasi ke Kepulauan Bangka Belitung usai perahu yang mereka tumpangi tenggelam. Tangis haru pecah saat 10 nelayan ini bertemu dengan keluarganya di kampung halaman mereka di Desa Surya Bahari, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka bersyukur bisa kembali dengan selamat usai perahu yang mereka naiki tenggelam dihantam gelombang. Para nelayan ini tiba Sabtu sore setelah dipulangkan melalui jalur udara dari Kepulauan Bangka Belitung. Dipompa terus diterajang ombak lagi. Jadi semua ABK saya pada loncat menghindarin kapal. Nah, sekitar kapal udah terbalik begitu, tinggal palanya tuh yang nongol. Kemarin kapal lagi di situ kumpul sambil nyopoti bambu. Sebelumnya pada 4 Januari lalu, 10 nelayan terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu. Mereka terpaksa terjun dari laut karena perahu yang mereka naiki dihantam angin kencang dan gelombang setinggi 3 meter. Setelah 10 jam terapung, mereka dievakuasi ABK kapal kargo GM Bandar Bestari 05 ke Pelabuhan Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Atas peristiwa ini, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang mengimbau agar para nelayan tidak melaut karena cuaca yang tidak bersahabat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi dari Jawa Barat. Pemirsa, diduga keracunan jajanan Ciki Ngebul, sebanyak 7 orang siswa SD di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, dibawa ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban mengalami gejala perut kembung, mual hingga muntah darah. Sebanyak 7 orang siswa SDN Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan. Bahkan 1 di antaranya terpaksa dirujuk ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul yang berjualan di depan sekolahnya. Menurut kesaksian salah seorang siswa yang keracunan, sesaat setelah membeli Ciki Ngebul, tubuh langsung merasa sesak nafas dan muntah. Jajan ya beli Cikbul, tapi udah sarapan, pas tos beres nggak mam Cikbul, tos lami dipainten mau langsung begah perut nanti, terus mual dan muntah. Pas muntah pertama teh ada ya darah tuh sedik, nanti bantat. Tidinya makan langsung ku guru di cana ke puskesmas. Di puskesmas terasa ngaluga gitu, biasa ngaluga teh aya darahan di puskesmas. Pasti pasien lanung, alhamdulillah. Setelah menjalani perawatan di IGD pada sore harinya, korban sudah bisa pulang ke rumah. Sementara beberapa orang sempat dibawa ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan karena mengalami pusing dan mual. Saat ini kondisi korban dan teman-temannya sudah sehat dan kembali bersekolah seperti biasa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kasus penculikan Malika hingga sekarang masih menyisakan tanda tanya. Ya, meski sudah beberapa hari tertangkap, namun polisi belum bisa memastikan motif pelaku penculikan. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, pelaku selalu memberi keterangan yang berubah-ubah. Oni kini bisa kembali tersenyum. Warga Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini berbahagia karena Malika anaknya sudah ditemukan dan pelaku penculikan Iwan Sumarno sudah menjadi tersangka. Meski Iwan sudah beberapa hari tertangkap, namun polisi terus mendalami motif pelaku penculikan. Setiap dimintai keterangan, pelaku terus berubah-ubah. Karenanya, polisi akan meminta keterangan korban yang saat ini tengah menjalani pendampingan psikologis. Ingin mengajak Malika, itu yang disampaikan. Nah, benar atau tidaknya, ataupun nanti ada perkembangan atau tidak, tentu kita masih menantikan korban bisa dimintai keterangan secara detail, secara jelas. Tentunya kita berharap apa yang nanti akan disampaikan korban tidak ada yang ditutupi. Inilah peran dari pendampingan yang saat ini sedang dilakukan. Terkait ada tidaknya tindakan kekerasan fisik dan eksploitasi seksual, polisi masih belum memberikan jawaban pasti, mengingat masih menunggu hasil visum dari tim medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Penculikan terhadap Malika terjadi pada 7 Desember lalu. Pelaku membawa pergi Malika dengan alasan mengajak korban membeli ayam goreng dengan menumpang bajai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Panas kelompok kriminal bersenjata pada Sabtu pagi. Insiden dipicu oleh laporan dari tukang ojek terkait pemalangan jalan oleh para pelaku. Kontak tembak terjadi antara kelompok kriminal bersenjata Lamek Taplok dan polisi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan Sabtu kemarin. Insiden dipicu adanya laporan tukang ojek yang mengaku diteror usai menyampaikan adanya pemalangan jalan oleh para KKB. KKB yang membawa 3 senjata laras panjang kemudian menyerang anggota polisi yang datang ke lokasi. Akibatnya, mobil polisi rusak dan 3 aparat terluka. Pada saat kita merespon, salah satu anggota terkena tembakan, yang 2 ada serpihan ya. Ada 2 serpihan, jadi ada 3. Tapi yang 2 sih tidak terlalu. Sebenarnya 3-tiganya juga dalam posisi sadar, tidak ada masalah juga. Sementara cukup dirawat di Oksibil. 3 personel polisi yang terluka dirawat di RSUD Pegunungan Bintang.
Sementara lokasi kejadian terus dijaga meski situasi telah aman terkendali. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Omega Bat Korumbawa, iNews melaporkan.